Namun dari sisi Islamnya, legitimasi itu kemudian didapatkan ketika para nabi datang ke atas muka bumi ini membawa petunjuk. Semisal Nabi Abraham alaihissalam. Abraham kemudian dinyatakan bahwasanya dia akan menjadi bapa para nabi. Lalu kemudian orang-orang di atas muka bumi ini akan memuliakan dirinya. Dan aspek ini hanya diimani, mohon maaf, di dalam ajaran agama Islam. Ketika kemudian Nabi Ibrahim pasti diikutkan alaihissalam ketika kemudian disebut namanya. Kenapa demikian? Karena memang sudah ada nubuah bahwa orang-orang akan diberkati di atas muka bumi karena namamu. Umat Islam ketika mengatakan Nabi Ibrahim atau Abraham akan disertai dengan pemberkatan. Dengan demikian, yang memberi berkat itu adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, berbanding terbalik dengan saudara yang mengatakan diri mereka itu adalah pelanjut tongkat estafet dari pengajaran Nabi Isa, Yakub dan seterusnya. Ketika berbicara mengenai Nabi Ibrahim, muncul namanya Nabi Ismail alaihissalam, maka apa yang terjadi kemudian? Hujatan, hinaan dan seterusnya. Ini fakta yang kemudian ditorehkan oleh dua agama ini. Nah, sementara kalau kita melihat dari pengajaran teman-teman Yudaism, di situ jelas dikatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, wahai Abraham. Ini poin. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, Abraham. Ini adalah poin. Nah sekarang, Islam agama syiar, Kristen agama syiar, sama-sama kita mengaku sebagai agama syiar, sama-sama kita mengaku sebagai orang yang mengajarkan kasih. Kalau di Islam, rahmat. Nah sekarang, implementasi daripada pernyataan Tuhan dalam kitabnya sahabat kita Yahudi, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, Abraham. Kira-kira kalau kita berdua, saya dengan adinda Ria, dihadapkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, yang memberkati dan merahmat dan mengutuki Abraham itu siapa? Saya siang malam memberkati Abraham alaihissalam. Sesuai dengan janji Allah, siapapun yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkati dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Subhanallah. Tanpa didasari, umat Islam sebelumnya tidak pernah belajar Taurat, umat Islam tidak pernah belajar Mazmur, umat Islam tidak pernah belajar Injil. Tapi kok bisa ada dalam sebuah kitab yang memuliakan baginda Ibrahim alaihissalam bersama dengan keturunannya? Tiba-tiba muncul kitab di saudara Kristen yang digunakan juga dalam bentuk terjemahan, dikatakan bahwa siapapun yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati. Nah poin ini diraih oleh umat Islam, alhamdulillah. Nah sekarang siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk. Kira-kira kalau teman-teman kita, khususnya Kristen, berbicara mengenai Nabi Ismail alaihissalam, berbicara mengenai Siti Hagar alaihissalam, ini kira-kira apa yang terbersit di dalam pikiran dan lisan teman-teman Kristen? Budak, anak haram, anak zina, anak yang tidak diinginkan. Ketika kemudian orang Kristen disebut sebagai anak Tuhan, kata Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ditanya, siapa yang menganiaya kamu, Yesus? Yesus tidak pernah dianiaya oleh Saulus. Jawaban teman Kristen akan mengatakan, siapa yang menganiaya murid Yesus sama halnya menganiaya Yesus. Oke, kita balik. Siapa yang mengutuk anak Ibrahim alaihissalam, maka sama dengan mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketahuan siapa yang memberkati, siapa yang mengutuk.